Para pemirsa Hope Channel Indonesia, kita bertemu kembali pada acara Kamu Bisa dengan topik peluang bisnis memelihara kucing hias. Malam ini kita memiliki diskusi yang menarik karena terkait dengan binatang, dan ini binatang yang memang menjadi hobi ya, kucing hias ya. Narasumber praktisi kita adalah Bapak Prayoga Bekti. Acara ini terselenggara oleh karena kerjasama Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Baik, kita akan sapa narasumber kita pada malam ini. Narasumber praktisi kita, Bapak Prayoga Bekti. Selamat malam, Pak Prayoga. Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya. Boleh kedengaran suaranya ya? Mohon maaf, saya agak kecil suaranya. Apa kabar Pak Prayoga? Baik, Pak. Selamat malam. Baik. Ini Pak Prayoga ini dari Malang ya, Pak Prayoga ya? Ya, betul. Baik. Baik, terima kasih sudah mau menjadi narasumber praktisi pada malam ini, Pak Prayoga. Narasumber ahli kita ada dua orang. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Salam Aritonang MS. Beliau adalah pakar peternakan dari Universitas Andalas. Selamat malam, Prof. Salam. Selamat malam, Pak Guntur. Selamat malam, Pak Jonli, Pak Prayoga, dan semua pemirsa. Terima kasih, Prof. Salam, yang selalu bersemangat menjadi narasumber di Kamu Bisa. Narasumber ahli kita yang berikut adalah Insinyur John Lee Warren, MP. Beliau adalah pakar entrepreneurship dan peternakan dari Universitas Papua di Manokwari. Selamat malam, Pak John Lee. Selamat malam, Pak Guntur, Pak Prayoga, Prof. Salam. Selamat malam juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Baik, terima kasih Pak John Lee ya, jam 9 malam di Papua Barat ya, di Manokwari malam ini. Baik. Tapi minggu lalu bahkan Pak John Lee jam 10 malam baru mulai ya. Jadi malam ini agak cepat sedikit jam 9. Baik, sebelum kita akan berbincang-bincang dengan Pak Prayoga, kita akan lihat dulu video aktivitas dari Pak Prayoga. Aduh, lucu-lucu sekali ya kucingnya Pak Prayoga ini. Sejak kapan Pak Prayoga memelihara kucing hias ini? Pertama kali itu di tahun 2016. Awalnya sih cuma untuk peliharaan di rumah. Tapi kalau untuk anak kuning di ternak atau dikembangbiakan baru 6 bulan ini ya, 6 bulan terakhir ini. Baik, jadi pertama kali di 2016, kemudian mulai menjadi peluang usaha itu kapan mulai Pak Prayoga? Saat pandemi, Pak. Saya lihat perkembangan penjualan kucing naik signifikan ya, karena banyak orang yang lagi di rumah, nggak ada kegiatan. Jadi banyak yang berburu untuk hobi di rumah lah, untuk mengisi waktu luang selama pandemi di rumah. Iya, jadi kelihatannya pandemi ini membuat kita stres, tapi membuka peluang juga ya Pak Prayoga ya, untuk hal-hal yang boleh dinikmati oleh orang di rumah ya. Jadi demikian ya. Kalau kucing sebenarnya sudah lama kita tahu ya, kucing sudah menjadi binatang peliharaan sejak lama. Bahkan katanya di kerangka kucing itu ditemukan di Siprus ribuan tahun yang lalu.
pemanfaatan kucing menjadi hewan pelindung hasil panen pada zaman Mesir kuno. Jadi memang kucing ini domestikasinya sudah lama ya. Nah, saya juga ada pelihara kucing nih di rumah Pak Prayoga ya. Tapi saya lihat sih kayaknya kalau lihat dibanding kucingnya Pak Prayoga tadi kurang cantik, kurang cakep ya. Tapi mungkin ya lumayan lah lucu ya. Karena apa? Kucing ini orang nanya kepada saya, kenapa pelihara kucing nggak anjing ya? Saya suka kucing nggak berisik ya, dan ramah lembut ya. Kalau anjing lebih ekspresif ya, tapi kucing ini nggak, kadang-kadang ekspresinya nggak kelihatan. Jadi mungkin kadang-kadang kucing ini menjadi binatang peliharaan yang menarik bagi orang karena nggak terlalu berisik dan lembut biasanya. Demikian ya. Jadi, nah jenis kucing apa tadi tuh Pak yang kelihatan di video tadi, boleh diterangkan dulu beberapa yang Pak Prayoga pelihara? Dari semua kucing sih kebanyakan ras Persian, cuma lagi kita tambahkan untuk dimix dengan jenis yang lagi booming saat ini, Manchin atau kucing yang cebol. Jadi kita lagi ngembangbiakan istilah ilmiahnya itu namanya nanti jadinya Minu. Jadi kucing Persian yang cebol. Nah, dari situ harganya yang lumayan menengah ke atas ya Pak dari segi. Jadi kita isinya mix, jadi kita cukup butuh satu kucing cebol jantan, nanti kita beli betina yang Persian sebanyak mungkin 8 ataupun 10. Jadi kebanyakan Persian cuma malah kita mix dengan yang cebol. Yang cebol ini Persia juga Pak Prayoga? Gimana Pak? Yang cebol tadi itu rasnya Persia atau apa tadi, saya kurang tangkap tadi? Itu yang cebol yang di dalam etalase putih itu cebol, cuma dia kucing domestik Pak. Jadi hasil silang antara kucing cebol dengan kucing domestik. Oh, oke. Berdasarkan literatur yang saya baca, mungkin nanti Pak Prayoga bisa komentari ya. Jenis-jenis kucing hias yang banyak di Indonesia katanya Persia, ini yang paling populer ya. Tubuhnya gemuk, buluh lebat panjang, wajah bulat, dan wajahnya tampaknya flat ya. Kaki pendek, dan ada dua macam, katanya ada yang pesek, ada yang tidak pesek. Jadi kelihatannya itu ya Persia paling banyak ya Pak Prayoga di Indonesia ya. Betul sekali Pak. Yang paling umum itu Persian, walaupun kebanyakan orang masih salah memberikan nama. Kadang Persian yang disilang dengan kucing domestik, mereka bilang Anggora. Dan setahu saya sih Anggora belum masuk ke Indonesia Pak, hanya 1-2 ekor yang masuk. Kebanyakan itu Persian yang mix dengan kucing kampung. Oke. Jadi Persia yang dimix dengan kucing domestik ya. Nah ini yang saya baca ini, Anggora ini berasal dari Turki. Memang bentuknya hampir sama dengan Persia, hanya ada beda di wajah. Wajahnya lebih segitiga, lebih tirus ya, lebih kurus, dan hidungnya lebih mancung. Ya, jadi mungkin Pak Prayoga tadi mengatakan, kita sering mengatakan Persia yang itu seperti Anggora, tapi Anggora itu biasanya segitiga wajahnya, lebih kurus, lebih tirus, dan hidungnya lebih mancung. Kemudian ada beberapa yang lain, mungkin Pak Prayoga bisa memberikan komentar nanti. Maine Coon ya. Maine Coon ini salah satu ras tertua, berasal dari Maine. Dia seperti raccoon ya. Persilangan Anggora dengan Norwegian Wood. Tubuhnya besar dan berbentuk persegi panjang. Kemudian ada kucing Himalaya. Ini persilangan Persia dengan Siam ya. Tadi ada yang Siam nggak? Ada persilangan Siam yang Pak Prayoga punya? Untuk saat ini saya belum ada Pak. Himalaya atau Siam kita belum ada di sana. Oke. Kita masih fokus di Persian. Oke. Kemudian ada kucing Manskin namanya. Ini dari Inggris, kaki lebih pendek, tubuh gemuk, dan wajah bulat ya. Kemudian yang lain ada kucing Scottish Fold. Ini dari Skotlandia, telinganya berlipat ke dalam. Ya, kalau tadi agak keluar, berwajah seperti burung hantu, mata bulat besar, hidung pesek, kaki dan leher pendek ya. Dan berbulu panjang atau pendek, ada dua macam ya. Kemudian American Curl, telinganya terlipat ke depan, melengkung bengkok, dan mengeongnya lembut. Dan ini yang juga banyak saya lihat, ragdoll ya. Kalau ragdoll ini cukup besar, jadi udah mirip anjing dia. Bulunya lebat berwarna coklat. Kemudian ada beberapa yang lain, Birman, Russian Blue, Norwegian Forest, Savannah, Bengal. Nah, kalau Bengal ini
seperti leopard ya. Jadi udah seperti leopard kecil ya. Kemudian yang katanya mahal juga Pak Prayoga, British Shorthair ya. British Shorthair ini bulu pendek, badannya pendek berotot, disilangkan dengan Persia. Mungkin bisa berikan komentar sedikit Pak terkait British Shorthair. Ada tadi di video Bapak British Shorthair? Kadang masih belum ada Pak, karena kembali lagi kalau BSH singkatan British Shorthair itu kalau yang fit atau yang sudah ada sertifikat untuk masalah silsilah keturunan itu harganya masih puluhan juta. Jadi untuk kalau ini memang ada, tapi nggak sebanyak Persian yang kalangannya harganya lebih murah lah ketimbang BSH. Dan apalagi kalau misalkan BSH tadi disilang dengan manskin untuk BSH cebol itu harganya bisa di atas 50 juta per ekor. Waduh, puluhan juta, 40 juta Pak harga kucing ya? Terakhir info yang impor Pak itu untuk BSH yang cebol itu 65 Pak per ekor. 65 juta. Waduh, luar biasa ya. Bisa beli mobil bekas ya. Mungkin saya tanya dulu Pak John Lee nih. Ini kelihatannya nilai ekonomisnya luar biasa ya. Ini dari sisi kewirausahaan, mungkin boleh Pak John Lee berikan komentar sedikit ya. Ini kalau sudah satu kucing aja 65 juta, ini secara kewirausahaan patut dikembangkan Pak ya. Gimana Pak John Lee? Ya, sebetulnya kucing ini kan hewan kesayangan. Jadi ini selain hobi memang ada manfaat hiburan yang tidak bisa diukur dengan rupiah. Nah, bagi kalangan-kalangan tertentu, mereka tidak pernah merasa bahwa akan kehilangan banyak uang ketika mereka memiliki hewan kesayangan menjadi teman mereka. Karena hewan ini kan kalem, jadi bisa tidur bersama, kemudian bisa bercanda di sofa, lalu bisa dibawa kemana-mana. Itu yang memberikan nilai kepuasan tersendiri yang tidak bisa diukur dengan uang. Oleh karena itu kalau ada orang yang bisa membeli sampai 65 juta per ekor, itu wajar-wajar saja bagi mereka yang memang the have ya, jadi yang memiliki uang. Dan bagi Pak Prayoga ini adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan, apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang tidak bepergian, kemudian banyak uang yang tidak digunakan, tersimpan, sehingga mereka yang hobis, mereka yang senang untuk memelihara kucing kesayangan ini menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, bukan hanya Pak Prayoga, kepada pemirsa yang memang berminat untuk bisa mencoba usaha seperti ini, saya kira sangat menarik. Hanya saja ya perlu menguasai aspek breedingnya, karena kita harus melihat ke arah mana ya yang diinginkan oleh konsumen. Ada yang hidung pesek ya, kemudian ada yang bulu tebal, kemudian ada yang mendengar dari bunyi yang sangat khas atau suara yang sangat khas, itu menjadi tren dari masing-masing pengguna. Demikian Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak John Lee. Mungkin Prof. Salam mau menambahkan komentar? Ya, disinilah berbedanya memelihara ternak hias dibanding ternak produktif seperti sapi, kambing, domba ya. Di dalam ternak hias kita bebas menyilangkan dengan bangsa apapun tanpa takut berbeda dengan induknya. Memang itu yang diharapkan. Dengan keturunan yang berbeda, yang unik, justru harganya tambah tinggi. Berbeda dengan di ternak sapi, kambing, domba, begitu anaknya berbeda dengan induk dan jantannya, langsung dikaling itu si jantannya. Ini jantan harus diganti. Inilah kelebihannya untuk beternak ternak hias, boleh dikatakan lebih santai dibanding beternak kambing, beternak ternak-ternak yang produktif lainnya ya, karena di sini si pemilik tentunya dengan didasari dengan ilmu pemuliaan juga dalam hal breeding juga tidak asal silang-silang. Cuma di sini andai didapatkan keturunan yang aneh, justru itu anugerah bagi si peternak karena bakal dicari dan harganya mahal. Mungkin itu sementara Pak Guntur.
Baik, terima kasih Prof. Salam. Ini perspektif yang menarik ya. Memang ternak produksi itu menyilang-nyilangkan itu nggak terlalu nggak terlalu Nggak terlalu takut. Iya, karena memang tujuannya adalah untuk berat ya, untuk produksi ya. Tapi ternak ternak hias ini memang justru didorong ya untuk melakukan persilangan sehingga lebih banyak yang lebih memiliki nilai ekonomis ya. Jadi mungkin itu tadi pesannya Prof. Salam ya. Jadi lebih mudah kita melakukannya. Tapi kalau saya melihat kita sudah pernah bahas mengenai sapi, kambing ya. Ya, jadi perspektifnya agak sangat berbeda ya. Jadi memang ini ya. Nah, sebenarnya Pak Prayoga ini kalau nggak salah memelihara burung hias ya, Pak Prayoga sebelumnya ya. Tetap burung lovebird. Iya, lovebird ya. Nah ini ya, sejak kapan Pak Prayoga katakanlah bukan banting setir ya, tapi dari burung ke kucing, ini sejak kapan? Burung tentunya tidak ditinggalkan ya Pak Prayoga ya? Untuk burung sampai saat ini tetap Pak, karena itu memang jujur hobi, benar-benar suka kan burung. Kalau untuk masalah kucing, ini sebetulnya yang menjalankan atau yang menikmati itu istri. Jadi di dalam satu kandang rumah itu ada khusus untuk kucing, itu punya istri, dan burung punya saya Pak. Oh, Cuma oke. untuk masalah marketing, terus manajemen, semuanya saya yang ngatur. Iya. Jadi begitu, Nah, Pak. ketika memulai Pak Prayoga, informasi atau pengetahuannya dari mana? Untuk info kucing semuanya saya dapat dari internet Pak. Jadi saya cari dulu info kucing itu kucing apa yang lagi rame saat itu, kurang lebih awal-awal tahun 2021. Terus saya mulai pelajari dan tetap berkat dari 2016 yang lalu tetap ternyata Persian. Bahkan saya sempat kaget melihat harga di sosmed untuk Persian itu beda jauh dengan harga waktu saya pelihara dulu di 2016. Kita Baik, mungkin Pak Prayoga kelihatannya earphone-nya mungkin interferensi ya. Sambil kita ya. Mungkin kalau Pak Prayoga bergabung lagi nanti earphone-nya mungkin ini. Nah, sementara kita menunggu Pak Prayoga untuk bergabung kembali. Pak, sudah bergabung. Kalau mungkin mungkin tidak perlu pakai earphone Pak. Kalau kadang-kadang earphone-nya dia interferensi. Ya, oke. Silakan lanjut Pak Prayoga. Ya, silakan Pak. Silakan. Kedengaran. Tadi Pak Prayoga. Jadi awal. Ya, silakan. Mengetahuinya lewat web. Itu tadi masih dengar kita. Kemudian bagaimana tadi Pak Prayoga? Ya, untuk awalnya sih semua info kita cari di internet Pak. Saya ingin tahu apa sih jenis kucing apa yang lagi booming untuk saat ini di harga yang nggak terlalu mahal. Dari situ muncullah nama-nama Persian, dan berkaca dari 2016 saya sempat kaget lihat harga Persian yang jauh berbeda dengan 2016 yang lalu. Yang katakan yang dulu harga Persian yang muka flat itu masih di angka 750 anakan. Di tahun ini sudah menyentuh 1 juta sampai 1,5 satu ekor untuk anakan Persian yang flat. Jadi, nah dari situ istri minta ya, jadi ini naik sejak pandemi ya, kira-kira gitu Pak? Harga. Betul, dari sejak 2019 ini. Ya, terus silakan terus Pak. Tadi istri bagaimana? Nah, setelah itu istri minta temenin Mbak. Jadi kita datang ke peternak-peternak untuk beli satu persatu. Karena waktu itu juga nggak ada modal banyak, jadi kita belinya satu persatu, 1 bulan mungkin cuma beli 1 ekor, nanti 2 bulan kembali beli 1 ekor. Dan semuanya yang kita beli itu betina di usia produktif, jadi di usia 6 bulan yang siap untuk kawin lah. Jadi masa-masa kawin kucing betina kan di kisaran 8 bulan. Nah, untuk jasa awal kita mengembangkan, kita pakai jasa pajak Pak. Jadi kita sewa
atau kucing kita titipkan ke orang, dia punya jantannya, kita bayar di sana 300.000. Jadi nanti kucing kita akan dikawin dengan jantan kucing pemilik paca itu. Oke. Jadi ada juga orang yang memelihara khusus pejantan untuk dikaryakan ya, begitu ya Pak Prayoga ya? Jadi ibarat disewakan jasa, Pak. Disewakan luar biasa juga ini nilai ekonomisnya ya. Jadi oke, tadi anakannya umur 6 bulan yang Pak Prayoga beli ya? Ya, kebanyakan di usia 6 sampai 8 bulan, Pak. Itu usia untuk dia katakanlah kawin itu umur berapa, Pak? Kalau untuk betina di usia 8 bulan dia sudah mulai memasuki masa birahi, Pak. Jadi waktu kawin di usia 7 sampai 8 bulan itu untuk pertama kali dia masa kawin kucing. Baik. Dan sampai saat ini yang usia bulan-bulan pun sudah ada yang hamil. Oke. Jadi setelah dia kawin itu berapa lama dia mengandung? 3 bulan ya Pak? Kurang lebih antara 60 sampai 70 hari Pak. Masa kandungan kucing ini kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya. Nah setelah itu masih bisa dia berkembang biak, masih bisa dia mengandung lagi? Berapa kali dia? Dalam 1 tahun biasanya sih di kisaran 2-3 maksimal, tapi kalau kita paksakan di 3 otomatis kita harus ambil anakan kucing itu di usia masih bayi, jadi kita harus ibaratnya nyusuin sendiri Pak, biar induknya cepat kembali pulih dan bisa hamil kembali. Tapi kalau normal seperti di alam atau seharusnya ya 1 tahun cuma 2 kali. 2 kali ya. Sekali beranak dia berapa banyak Pak Prayoga? Untuk sampai saat ini terbanyak 1 induk 5 ekor Pak. Tapi dari total 7 induk yang sekarang sudah beranak itu rata-rata 4, hanya 1 induk yang 5 ekor. 1 induk 5 ekor yang rata-rata 4 ya. Jadi kalau 2 kali setahun 8 kira-kira ya Pak ya. 8 8 ekor. Nah 8 ekor ini dipelihara berapa lama kemudian bisa direalisasikan nilai ekonomisnya Pak? Untuk anak kucing masih paling cepat 2 bulan. Sebenarnya 2 bulan itu dia sudah lepas dari induk, sudah tidak menyusui induk, dia sudah makan sendiri dan ini aja udah mandiri, itu sudah bisa dilepas. Ini yang terakhir baru kemarin diambil oleh pemilik barunya, total ada 3 ekor. Itu usia pas di 2 bulan. Boleh tahu Pak, kira-kira kalau usia 2 bulan ini nilai jualnya berapa ini? Kalau untuk Persian itu ada 3 varian yang paling umum di Indonesia. Pertama Persian medium, orang-orang bilang yang mukanya agak maju. Ada yang Persian flat yang mukanya rata. Ada pet nose yang hidungnya masuk ke dalam. Jadi yang paling pesek pet nose. Dari harga untuk anakan Persian yang medium di kisaran 700 sampai 800. Kalau untuk flat di kisaran 1 juta sampai 1,5 juta. Kalau untuk pet nose atau yang paling pesek hidungnya ini di kisaran 3 sampai 5 juta tergantung varian motif warnanya. Oke, jadi model hidung, pendek tingginya, warna itu yang menentukan Pak ya? Betul, semakin imut semakin mahal Pak. Yang dipertimbangkan imut itu apa Pak? Hidungnya pendek atau seperti apa? Motifnya Pak, kadang-kadang kucing banyak sekali motif, tapi yang paling mahal itu yang kucing 3 warna, tapi yang dominan putih. Jadi ada sedikit coklat atau sedikit hitam, tapi badannya putih bersih. Itu yang harganya masih di atas 5 juta. Nah, untuk mendapatkan yang seperti itu, apa yang Pak Prayoga lakukan supaya 3 warna? Warna dasarnya putih, itu lihat indukannya atau seperti apa? Jadi untuk menghasilkan itu nama istilahnya kalibu. Jadi kucing 3 warna itu kita harus menghasilkan dari jantan dengan betina yang beda warna Pak. Misalkan jantannya warna coklat dan putih, kita cari betina yang hitam dan putih.
Jadi kan di situ ada unsur 3 warna yang diperlukan. Dari situ masih kemungkinan besar bisa keluar 3 warna anakan atau kaliku. Untuk lebih cepat atau kemungkinan keluarnya lebih besar, bisa pakai betina yang 3 warna. Jadi salah satu caranya ya kita, intinya rezeki-rezekian apa? Kita berusaha sesuai dengan apa yang ilmu yang ada, tapi tetap kembali lagi semua kan sudah ada yang ngatur seperti itu, Bang. Baik, baik. Ini berarti ketika mencari pejantan tadi kalau minta jasa pejantan, Pak Prayoga lihat-lihat juga ya pejantan mana yang layak untuk disilangkan dengan betina yang Pak Prayoga miliki ya. Betul, Pak. Apalagi untuk awal atau pemula, dipastikan itu jantan yang mau kita sewa bener-bener dia Persian pack, jadi bener-bener dari segi badan proporsional, terus hidung bagus, bentuk kepala yang bulat. Di samping itu dia juga harus sudah jago kawin, Pak. Karena kadang kalau kucing jantan di usia 1 tahun dia nggak maksimal untuk kawin. Makanya ada istilah dijual beli itu, misalkan jantan sudah jago kimpoy, seperti itu, Pak. Jadi bisa buat untuk buka jasa persewaan itu tadi. Baik, baik. Mungkin boleh dapat perspektif dari akademis ya, dari Prof. Salam mungkin terkait dengan persilangan ini, Prof. Bisa dikomentari? Oke, dengan persilangan itu memang ya kemungkinan setidaknya 50-50 ya. Kalau betina ada putih, kuning, lalu jantan ada putih hitam, nah itu kemungkinan itu terjadi 3 warna, kemungkinan 25% bisa terjadi. 50% pasti di antara keduanya, yang 25% kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, bisa jadi nanti kalau anaknya 6 pasti ada yang warnanya silang dari kedua induk dan pejantannya. Memang seperti itu di dalam genetika, bahwa 50-50, 25-25, 50 atau 25-75. Nah, kemungkinannya itu, tapi keuntungannya pada kucing ini tipe ovivipar yang beranak banyak. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan yang kita inginkan itu prospeknya memang besar. Nah, inilah dinamikanya beternak untuk ternak hias. Kita bisa bebas menyilangkan apa jadinya nanti, tidak menjadi pemikiran kita, lah kalau nanti ini kegagalan, tidak. Karena bagaimanapun nanti yang diturunkan itu punya nilai jual, tinggal nilai jualnya ada kriterianya, nanti warnanya yang unik itu yang tinggi, yang lainnya pun pasti punya nilai jual. Itu Pak Guntur. Baik, terima kasih Prof. Salam. Tidak terasa kita sudah hampir setengah jam berdiskusi. Baik para pemirsa, penonton Hope Channel Indonesia, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan menghubungi call center Hope Channel Indonesia atau memberikan pertanyaan melalui YouTube Live atau Facebook Live. Nanti akan dibahas bersama narasumber kita, Pak Prayoga, Prof. Salam maupun Pak John Lee. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Wih, apa nih, kayaknya enak banget ini. Oh, kolak multigrain. Yuk kita coba bikin juga yuk. Gimana sih caranya? Kita siapin multigrainnya. Ada kacang hijau. Kita juga pakai kacang lentik, kacang atsuki, kacang garbanzo, gandum, dan beras pecah kulit. Ini bahan-bahan yang lainnya juga kacang mede. Tapi kita rendam dulu 1-24 jam. Terus kita siapin juga gula merah, daun pandan, 1 ruas jahe. Garam secukupnya, juga kita butuh bubuk kayu manis. Pertama kita harus blender kacang mede yang udah kita rendam tadi. Jadi deh santan kacang mede. Boleh juga sih kalau mau pakai santan yang lain, yang penting berbasis nabati ya bro. Oke, terus kita nyalain api, masukin wajan, masukin air, terus kita tunggu sampai mendidih. Kita tutup, terus kita tunggu sampai mendidih. Nah, pas sudah mendidih kita masukin semua multigrainnya tadi, semuanya, jangan boros-boros, semuanya kita habisin. Oke, sekarang kita masukin daun pandan sama jahenya. Terus kita tutup lagi. Oke, sekarang kita masukin juga santan kacang medenya, biar enak, biar berasa kental-kental gimana gitu. Oke, kita juga harus masukin gula merahnya biar agak berasa manis kolaknya. Jangan lupa pakai garam, biar sedikit-sedikit kita tambahin, yang penting ada garamnya. Kalau masih kurang manis juga kita tambahin sedikit gula merahnya biar enak. Wih, jadi. Nah, sekarang tinggal kita sajiin deh. Wih, enak banget nih, panas-panas apalagi. Terus
Baik, penonton Hope Channel Indonesia, kita bersama para narasumber kita, Pak Prayoga, Pak John Lee, dan Prof. Salam dalam topik melihat peluang bisnis kucing hias pada malam ini. Tadi kita sudah membahas nilai aspek ekonomisnya. Mungkin kita bicara sedikit bagaimana pemeliharaannya ya. Secara umum Pak Prayoga, pemeliharaannya gampang atau sulit ini kucing hias ini? Suaranya Hanya sore. Jadi kita kasih makan, kasih minum, bersihkan pasir setiap pagi dan sore. Perawatan khusus nggak ada. Mungkin hanya kita ajak main, ya biasalah kegiatan ajak main sampai disisir dan yang lain-lain. Kalau untuk mandi paling 2 minggu sekali. Itu pun kalau keadaan benar-benar kotor karena dia habis melahirkan, itu baru 2 minggu sekali. Tapi kalau kucing yang hanya di dalam rumah itu 1 bulan sekali biasanya untuk perawatan pemandian. baik. Begitu. Tadi di video aktivitas tadi saya lihat ada yang di kandang, ada yang di luar, Pak. Ini apa kriterianya masuk kandang dan apakah di kandang itu disatukan dengan kucing lain? Tapi saya lihat tadi yang beranak sendiri ya. Mungkin boleh diceritain prinsip kandangnya. Jadi dalam satu ruangan itu kita bagi 3 kandang, Pak. Yang pertama itu kandang etalase atau kandang kaca, itu dikhususkan untuk kucing-kucing yang akan melahirkan. Jadi 1 minggu sebelum dia melahirkan, kita udah masukkan ke kandang etalase. Biar dia nyaman, kita kasih juga alas yang bisa menyerap lembab, terus kita kasih lampu penghangat. Itu khusus untuk induk yang akan melahirkan. Untuk jantan kita kandang sendiri-sendiri. Jadi 1 kandang 1 ekor. Karena kandang kucing jantan tidak bisa dicampur. Jadi mereka memang harus ditempatkan sendiri. Nah, kalau yang di bawah tadi itu untuk anakan dan indukan yang sudah mulai belajar makan di usia 1,5 bulan sampai 2 bulan ke atas. Jadi seperti itu. Baik, jadi prinsipnya kandangnya harus bersih ya, Pak Prayoga ya. Baik. Makannya apa ini, Pak Prayoga? Kalau untuk makan banyak lah. Jadi kita bisa beli di pet shop. Makanan kering, ada yang lokal, ada yang impor. Banyak sekali pilihan. Tapi kembali lagi, semua tergantung budget dan kebutuhan. Kalau kepinginnya bagus, ya kita beli yang impor. Tapi kalau budgetnya terlalu tinggi, kita bisa beli yang lokal yang lebih murah. Tapi dari segi kualitas ataupun gizinya, tetap impor yang paling lengkap. Baik. Daripada yang lokal. Apakah ada peluang untuk menyiapkan makanan sendiri, Pak? Ini untuk tanda kutip menghemat atau apa? Nah, kalau untuk menghemat mungkin kita yang bisa kita pakai itu makanan basah. Jadi makanan keringnya tetap, tapi kita selingi dengan makanan basah. Misalkan kita buat dari daging ayam, kita kukus atau kita rebus, itu masih bisa. Ayam, daging sapi pun bisa. Tapi kebanyakan yang paling banyak itu kepala ayam yang kita blender, Pak. Setelah itu kita rebus, kita jadikan makan pendamping. Di samping menghemat makan kering tadi, dia juga melengkapi gizi dan vitamin si kucing. Jadi seperti itu. Ini kan katanya kucing ini tidak terlalu aktif ya, Pak Prayoga ya. Jadi katanya karena dia tidak terlalu aktif seperti anjing, makannya juga jangan diberikan terlalu banyak. Apakah begitu? Betul, jadi ada takaran tersendiri. Jadi sekali kita memberi makan, itu kita harus takar langsung habis, jangan sampai tersisa. Jadi misalkan jatah dia katakanlah 1 kucing 4 sendok, ya cuma 4 sendok, nanti kita beri lagi setelah malam. Mungkin pagi kita kasih 4, nanti siangnya baru kita kasih pendamping. Bisa seperti tadi, kita bikin sendiri dari kepala ayam atau multivitamin yang ada di pet shop. Baik. Apakah ada makanan khusus untuk bulu misalnya? Untuk supaya bulunya lebat? Apa? Ada. Jadi setiap kemasan makan kucing atau merek kucing, makan kucing itu semuanya macam-macam. Ada yang khusus untuk bulu panjang, ada yang khusus untuk pencernaan, ada. Jadi sesuai dengan tipe kucingnya. Contoh kita pelihara Persian, jadi yang ada khusus pakan merek yang dikhususkan hanya untuk kucing Persian, karena banyak kandungan-kandungan yang bagus untuk kucing Persian. Contoh ada Maine Coon, itu juga ada pakan khusus untuk Maine Coon. Jadi semua varian ada untuk pakan-pakannya khusus. Jadi sebenarnya di pet shop atau di apa namanya site e-commerce bisa dibeli ya, Pak Prayoga ya?
Betul sekali. Baik. Kalau perawatannya bagaimana Pak Prayoga? Untuk perawatan mungkin untuk harian Pak ya, kita hanya cukup bersihkan kandang. Kalau untuk kucing mungkin kita bersihkan khususnya untuk peknos atau kucing Persian yang pesek, itu dia selalu berair matanya. Karena memang ini khas Persian di situ. Jadi tiap minimal 1 hari 1 kali kita bersihkan. Jadi matanya kita bersihkan biar nggak mengundang jamur. Karena paling banyak itu kucing diserang oleh jamur kulit. Kalau kita nggak bersihan ataupun kandang yang kurang bersih. Jadi mata, hidung, telinga, kuku, jari dibersihkan secara berkala begitu ya Pak Prayoga ya? Kalau untuk telinga, kuku itu semua kita bersihkan saat dia dimandikan. Tapi yang setiap hari itu yang pasti di matanya. Ini Pak Prayoga untuk mengurusi kucing-kucing tadi ada berapa orang Pak Prayoga? Total kucing sekarang yang dewasa itu kurang lebih ada 10 ekor. Untuk bayinya ada 17 ekor. Itu cukup 1 orang Pak yang rawat. Jadi memang cukup sangat efisien ya? Betul, hanya 1 orang. Itu pun dia datang cuma pagi, misalkan jam 8 dia kasih makan sampai 1 jam, udah selesai dia pulang. Nanti jam 6 sore dia balik lagi kasih makan dan pulang. Jadi pekerjaannya nggak sampai 1 jam untuk sekali ngasih makan. Katakan sekarang tadi total ada 27 ekor. Baik. Nanti kita diskusikan dengan Pak John Lee ya. Ini pendapatan dan biayanya seperti apa. Tapi kalau mendengar penjelasan Pak Prayoga, kelihatannya ya mungkin biaya terbesar makan ya. Kalau perawatan nggak terlalu besar. Kalau bulu lebat, grooming diapain Pak? Dilakukan sendiri grooming? Kita mandikan sendiri, jadi kita sudah dari awal menyiapkan untuk blower pengering, sampo khusus. Jadi sampo macam-macam, ada sampo yang untuk kutu, ada sampo yang untuk jamur, ataupun sampo-sampo biasa. Jadi semua alat sudah kita siapkan. Jadi kita nggak perlu lagi bayar jasa untuk grooming. Karena untuk jasa grooming yang paling murah masih 60-80 ribu per ekor. Kan bisa kita hemat kalau kita mandi sendiri. Baik. Waduh, ini kucing saya 90 ribu tuh kalau grooming. Ya, berat juga ya. Jadi kalau sudah memang memelihara banyak ya tinggal dilakukan sendiri ya. Baik. Penyakit apa yang pernah dihadapi Pak Prayoga? Untuk sampai saat ini penyakit ringan sih Pak, seperti jamur itu pasti ada di anakan. Walaupun kandang sebersih apapun, tapi tetap ada 1-2 itu yang terkena jamur. Yang kedua itu pencernaan. Jadi pencernaan ini paling ya memang nggak terlalu bahaya, tapi kalau kita biarkan berbulan-bulan, akhirnya menjadi parah. Karena kata dokter hewannya kalau nggak segera ditangani, yang paling parah itu usus dalam perut itu bisa ikut keluar Pak. Kalau pencernaan nggak segera diobati atau ditangani. Biasanya untuk pencernaan ini diakibatkan pertama ganti pakan, jadi kita ganti merek pakan. Karena beberapa bulan lalu sempat langka Pak, pakan atau merek pakan yang biasa kita gunakan itu langka karena masalah pandemi juga. Jadi kita cari alternatif, di situ banyaklah yang pencernaannya terganggu. Nah, kalau solusinya ya harus panggil dokter, nanti disuntik, kasih obat, sama lah seperti manusia. Baik. Vaksinasi ada vaksinasi secara berkala diberikan? Betul. Untuk vaksinasi kalau saya sendiri mulai di usia 3 bulan. Jadi mulai 3 bulan, nanti ada lagi di usia 6, sampai nanti terakhir di usia dewasa itu 1 tahun sekali hanya untuk rabies. Rabies, oke. Baik, mungkin Pak John Lee ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dengan Pak Prayoga? Silakan Pak John Lee. Baik, jadi sebetulnya bisnis kucing hias ini mudah ya untuk dilakukan karena tidak mesti harus sekolah di peternakan ya. Yang penting punya keinginan untuk mempelajari pengetahuan tentang bisnis pelihara kucing hias. Itu yang pertama yang Pak Prayoga sudah lakukan. Lalu yang kedua yang paling penting adalah harus punya komitmen untuk bisa mengembangkan akan usaha ini sampai dengan usaha ini bisa jadi ya. Dan memang dari awal kalau kita ikuti cerita dari Pak Prayoga ya dimulai dengan 1-2 ekor, kemudian mencoba untuk silangkan, kemudian
pada akhirnya menjadi banyak, dan saya yakin dalam 2 tahun terakhir ini sudah ada 17 anakan dan akan menjadi banyak ya, karena beternak kucing ini kan sebetulnya tidak begitu susah ya, sama rumpunnya dengan kelinci ya, yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, yang menjadi masalah sebetulnya adalah aspek pakan ya, sama dengan beternak secara umum. Kebutuhan pakan ini kalau dalam biaya produksi itu bisa mencapai 80% dari seluruh biaya produksi. Oleh karena itu Pak Prayoga mencoba untuk mengkombinasikan dengan pakan lokal. Itu juga benar. Tetapi yang harus dicermati adalah jangan sampai kandungan gizi itu akan menjadi berkurang, atau malahan akan terjadi penyimpangan dari kebutuhan gizi yang standar sehingga akan merusak sistem pencernaan. Dan tadi dikatakan bahwa yang sering dialami adalah gangguan pencernaan. Itu yang sering terjadi pada kucing. Tapi juga kadang-kadang cara penyajian kita mungkin terlalu panas atau terlalu dingin mengakibatkan bloat atau kucing menjadi kembung. Ya. Ini juga sering terjadi pada hewan-hewan kesayangan. Kemudian penyakit juga yang sering dialami oleh kucing ini adalah skabies ya, jadi akibat dari kutu ya. Dan tadi dalam penjelasan sebetulnya sudah sangat bagus, dipelihara dalam kandang, kemudian kandang sering dibersihkan, malah kucing itu setiap bulan itu harus dimandikan. Ini sudah sangat bagus. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Pak Prayoga adalah kira-kira dalam beberapa waktu terakhir ini sudah berapa banyak kucing yang sempat dijual gitu. Kemudian kalau sudah sempat dijual, kira-kira dengan harga berapa gitu untuk ini penjualan perdana, supaya pemirsa juga akan coba-coba untuk menghitung-hitung. Kalau memang cocok ya mereka pasti akan mencoba. Saya kira Pak Prayoga tidak akan segan-segan untuk menyampaikan. Silakan Pak Prayoga. Silakan Pak Prayoga. Siap, Pak. Jadi untuk produksi terakhir atau yang terakhir tahun ini total ada 17 ekor. Itu yang paling besar anakan sudah usia 2 bulan. Yang di video tadi coklat atau warna krem yang naik-naik di pagar itu yang paling besar. Yang lain masih di 1 sampai 1 bulan, besar 1 bulan. Untuk berapa ekor yang sudah terjual, baru kemarin Pak terjual itu total 3 ekor yang coklat karena dia yang sudah mandiri. Itu terjual di harga 9 juta untuk 3 ekor. Kalau dikalkulasikan, katakan kita hitung semua tanpa yang cebol ya, kan ada juga anakan 2 anak cebol. Itu tanpa yang cebol itu jadi ada 15 ekor Persian, itu kurang lebih di kisaran 40 jutaan. 40 juta. Nah, kalau semuanya laku, itu tanpa yang cebol. Karena kalau yang cebol itu kemarin sempat ditawar, jadi ditawar di harga 10 juta untuk 1 ekornya yang cebol. Tapi masih belum kita lepas Pak untuk itu. Ya. Jadi dan yang membeli pasti ada saja ya, yang membeli pasti ada saja. Pasti ada. Jadi banyak sekali untuk yang pertanyaan yang masalah kucing harga berapa atau di lokasi di mana. Tapi yang beli kemarin itu dia baru mulai, dia akan berencana buka pet shop. Jadi dia rencana ingin buka pet shop. Jadi dia ingin melengkapi semua varian kucing di pet shop dia. Nah, maka dia kemarin pun sempat telepon, dia minta lagi kalau boleh semua anakannya mau diborong, katanya seperti itu. Ada satu pertanyaan lagi. Jadi kalau seandainya 1 ekor kucing induk dia beranak katakanlah 5 sampai dengan 6 ekor. Kira-kira semua 6 ekor itu bisa disusui atau ada yang tidak bisa sama sekali dapat air susu? Yang pengamanan saya yang terakhir ini, pengamanan saya dari anakan yang 5 ekor, 1 ekor tidak dapat disusui Pak. Jadi dia kalah. Karena dari total puting ibu susunya kucing itu nggak semuanya mengeluarkan susu ternyata. Betul. Posisinya yang terlihat jelas itu hanya 4. Karena yang lain tertutup oleh kaki, tertutup oleh ekor. Akhirnya dari 5 ekor, 1 ekornya baru mati lusa kemarin. Terus yang lain lagi? Susu formula sudah kita bantu susu kucing, tapi tetap tidak bisa karena memang biar bukan yang bagus asi ibunya. Ya, harus dari air susu induk. Ya. Lalu yang berikut, ketika disilangkan antara satu jantan yang kita anggap akan sangat bagus keturunannya dengan betina yang sudah tersedia, lalu pada akhirnya hasilnya tidak
bisa diharapkan, artinya jelek hasilnya. Dikemanakan kira-kira yang anakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar? Oke, jadi contoh yang sedang saya lakukan kan ini ada betina. Betina ini Persian, jantannya mancing, jadi dia cebol dengan telinga yang terbalik. Ini American Crow. Rata-rata yang pot dia kan melipat, kalau ini yang melingkar, jadi terbalik telinganya. Nah dari 4 ekor itu 2 ekor keluarnya cebol, Pak. Tapi yang 2 ekor tidak cebol. Terus gimana dari segi harga jual, kalau ada ibaratnya jantannya cebol ternyata anak enggak cebol, itu harganya masih di bawah cebol tapi di atas standar, di tengah-tengah. Masih laku ya, masih laku kan? Masih laku. Jadi dari segi harga jual juga masih tinggi daripada yang standar. Seperti itu. Oke. Pertanyaan yang terakhir, Pak Prayoga. Jadi selama ini pada waktu menghitung-hitung, walaupun ada yang terjual mahal, tapi ternyata ada juga yang terjual dengan murah gitu. Tapi dalam perhitungan-perhitungan ekonomi selama ini memang masih menguntungkan ya, masih menguntungkan dan masih bisa didorong untuk menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan di kemudian hari. Bagaimana kira-kira menurut Pak Prayoga? Ini kembali, saya mulai fokus ternak, istri saya mulai fokus ternak khususnya itu di awal tahun. Di awal tahun itu kita modal untuk beli kucing total semua itu kita beli kalau nggak salah itu 7 atau 8 ekor, itu habis di kisaran 30 juta. Itu plus kandang-kandangnya juga. Iya. Kita katakan Januari. 1 bulan pakan itu satu karung itu harganya 400. Itu selama 1 bulan sekali. Tapi ini kan produksinya bareng, 17 ekor ini semua berbarengan. Dari modal 30 plus pakan dari Januari sampai Desember. Terus kita hitung dengan penghasilan kita jual kucing itu semua. Itu enggak cuma 25% udah kembali modal, Pak. Jadi yang 75 itu seperti itu. Betul-betul keuntungan. Nah, sekarang ada satu pertanyaan tersisa. Kira-kira Pak Prayoga sudah menghitung laba bersihnya termasuk dengan membayar jasa tenaga kerja walaupun yang kerja Pak Prayoga sendiri. Betul. Jadi kita hitungnya mulai Januari sampai Desember ini modal pakan plus karyawan itu kurang lebih di angka 40 sampai 50 juta Pak dalam satu tahun. Sedangkan kucing kita yang katakan yang 2 cebol tadi kalau memang saya lepas di harga 10 juta udah 20 juta Pak. Belum yang 15 ekor tadi yang harganya kita 3 juta lah. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Prayoga. Sudah memberikan penjelasan yang baik. Ya, jadi kalau dihitung marginnya 75% dari Pak Prayoga ya. Betul, Pak. Baik. Silakan Prof. Salam, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Oke, Pak Prayoga. Apa Prayoga pernah melakukan seperti tadi supaya lebih pisahkan si anaknya itu dari induk sehingga induk baru melahirkan dikawinkan lagi sehingga yang seharusnya idealnya setahun 2 kali jadi 3 kali. Pernah apa Pak Prayoga lakukan itu? Sampai saat ini belum Ibu, karena kembali lagi waktu. Dan jadi kan kita kalau nyusuin anak kucing otomatis waktu kita terbuang di sana. Contoh misalkan yang usia 2 minggu dia nyusu 1 hari 5 kali. Dari situ kan kita harus standby di kandang. Sedangkan saya pribadi ada kerjaan tiap hari. Jadi makanya sampai detik ini kita belum pernah melakukan itu. Kecuali jadi memang lanjutkan dulu. Kecuali ada kucing yang memang bermasalah seperti tadi, dia tidak disusui oleh ibunya karena kelebihan. Jadi yang seharusnya 4, dia anaknya 5. Itu baru kita tolong. Seperti itu. Memang saya sarankan jangan. Biarkan si anak itu penuh mendapatkan ASI. Karena ini pengalaman, saya punya mitra untuk kambing ya. Kambing waktu sedang tren waktu itu 60.000 1 liter. Bayangkan, untuk sapi susu sapi hanya 10.000, ini 60.000. Jadi tergiurlah mitra saya cepat-cepat disapih si anaknya sehingga supaya cepat dikawinkan beranak lagi. Tapi si anaknya tidak mendapat pengganti susu, nutriplesernya tidak tepat. Akhirnya apa? Mati. Jadi jangan sampai anak mati karena memang masih membutuhkan ASI. Jadi memang saya sarankan jangan untuk dipercepat, biarlah lambat sedikit
tapi kematian anak tidak terjadi gitu kan. Apa ada kalau dihitung kematian anak berapa persen terjadi Pak Prayoga? Untuk yang panenan ini dari 17 ekor hanya yang mati itu 1 ya, karena memang tidak disusui ibunya itu aja. Jadi berarti itu cukup bagus pemeliharaan kandang dan sebagainya. Kalau kematian hanya berapa persen itu ya. Lalu ini ya, kita lihat tadi begitu dekatnya kandang-kandang. Bagaimana untuk polusi, aroma? Ada strategi Pak Prayoga untuk supaya begitu masuk, waduh kita udah mabok gitu. Gimana? Karena kita tahu di situ berkumpul urin, di situ berkumpul kotorannya yang nanti nunggu dibersihkannya kan besok kan, sekali sehari kan. Nah, yang masih pagi kan masih segar. Kalau siang atau sore, sore yang jadi masalah. Ada kiat Pak Prayoga untuk meredam itu? Jadi untuk nyiasati itu yang pertama itu sangat mudah. Kita selalu pakai pasir. Jadi pasir itu pasir wangi. Di samping dia wangi, dia juga gumpal. Kalau dia kena cairan, dia langsung menggumpal keras. Jadi aroma yang ditimbulkan akan tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, perawatan kandang, pembersihan kandang itu pagi dan malam, itu 2 kali dalam sehari. Itu. Yang ketiga, sirkulasi udara. Kan di Malang ini suhunya dingin. Malang ini kota dingin, ya kurang lebih 19 lah derajat celcius setiap harinya. Nah, dengan ini kita nggak perlu AC, kita buat ruangan jendela yang terbuka, terus pintunya pun terbuka. Ini yang masih terbuka itu udara keluar masuk. Di samping itu kita kasih juga blower agar udara di dalam bisa keluar. Blower ya. Betul. Jadi manajemen kandang udaranya. Betul. Karena yang kemarin pun yang ngambil kucing waktu dia beli kan kemarin datang kandang. Dia pun sempat bilang baru kali ini ke tempat peternak kucing bisa duduk dalam kandang. Karena yang lain itu kebanyakan baunya nggak minta ampun. Kalau di tempat saya kan itu bisa buat tidur-tiduran di lantai itu karena memang benar-benar bersih. Itu di samping itu anak saya yang kecil kan juga sering main ke kucing. Dia sering ke kandang untuk main dengan kucingnya. Ya mau nggak mau harus dibersihkan. Jadi biar anak saya juga nggak ada masalah di kandang kucing. Seperti itu. Baik. Lalu satu lagi Pak. Silakan Prof, silakan. Guntur, pernah kasus penyakit yang tidak tertangani oleh dokter hewan? Untuk saat yang sampai menyebabkan kerugian bagi Pak Prayoga walaupun baru dalam 1 tahun ini? Untuk sampai saat ini tidak ada Ibu. Cuma tadi pencernaan akhirnya kotorannya kan dia keluarnya berair. Itu yang susah, bisa disembuhkan tapi prosesnya lama. Nah, dari lalu situ, apa obatnya? Sampai saat ini obatnya tetap dari dokter, jadi kita pakai obat seperti manusia pada umumnya lah, dia berbentuk pil atau puyer nanti yang kita masukkan. Di samping itu 3 bulan sekali dikontrol dan disuntik untuk penambah vitamin. Karena kalau udah pencernaan, otomatis gizi yang dia makan hilang semua. Ya, nggak ada penyerapan. Ya, bulu semua jadi jelek. Kalau pencernaan memang pusatnya. Betul, itu yang paling susah. Jadi butuh berbulan-bulan. Normalnya dengan kucing-kucing yang kita beli impor misalkan, itu pun setiap dia datang akan ada masalah dimakan, dia nggak akan mau makan atau makan cuma dikit. Akhirnya bobot dia terus turun drastis. Penyesuaian. Ya adaptasi, ya adaptasi. Pasti ke pencernaan memang larinya. Jadi kita harus jaga di pakan paling utama. Ya. Betul. Terima kasih Pak Prayoga, Pak Guntur untuk sementara cukup. Baik, saya ingin tanya Pak Prayoga, kalau kucing dulu pertama kali beli anakan, waktu dibawa ke tempat Prayoga, stres nggak dia? Pindah tempat itu stres nggak kucing? Pasti. Pasti stres. Makanya setiap saya beli kucing baru, itu selalu saya lepas. Biar dia menjelajahi setiap ruangan di kandang. Karena dengan begitu, apalagi kalau kucing jantan, 1-2 hari dia akan adaptasi. Dia kan nggak akan diam, dia akan terus menjelajah di setiap ruangan. Kalau dia sudah merasa kerasan atau sudah nyaman, di situ tandanya dia udah mulai kencing-kencing di pojok-pojokan kandang. Itu berarti dia sudah mulai nyaman dengan kandang dan menandai wilayah dia. Nah, setelah dia nyaman, baru kita masukkan lagi ke kandang. Seperti itu, Pak.
Baik. Jadi memang kucing ini harus dilepas sekali-sekali ya, Pak Prayoga? Betul Pak, walaupun semua di kandang, tapi setiap hari selalu kita lepaskan. Jadi ada waktu dia untuk bermain. Kasihan kalau non-stop, katakan 1 minggu full di kandang, kucing pasti akan stres. Nanti pengaruh banyak ke kesehatan, ke dia produksi juga. Seperti itu. Tapi tadi Pak Prayoga mengatakan kalau yang jantan nggak boleh digabung. Jadi yang ketika yang misalnya yang lain dikeluarkan, jantan dikurung ya? Ya, sistemnya bergantian kalau untuk jantan. Jadi contoh ada tiga ekor jantan, itu keluarnya nggak langsung bareng. Satu dulu keluar, kita kasih waktu 1-2 jam, lalu kita masukkan lagi, baru ganti jantan yang lain. Dan itu pun nggak boleh di kandang yang ada betinanya, karena pasti nanti akan jadi pertengkaran itu. Baik, baik. Ada tanda-tanda untuk melihat kapan yang betina siap kawin? Dari perilaku itu sangat kelihatan. Contohnya untuk betina khususnya, dia akan mulai manja ke pemilik. Dia setiap kita datang dia itu mulai manja, itu yang pertama. Kedua, dia akan ibarat nungging dengan kaki belakangnya yang terus bergerak. Jadi seperti apa itu namanya ya? Jadi kaki belakangnya terus dia bergerak-gerak sambil nungging. Itu tanda-tanda betina yang lagi birahi atau ingin kawin. Kalau untuk jantan biasanya kalau malam ribut, meong-meong terus itu berhari-hari. Itu tandanya dia mau kawin. Seperti itu Pak. Baik. Tadi kan Pak Prayoga memulai usaha ini, kemudian ingin menjual. Itu saluran penjualan atau distribusinya lewat mana ya Pak Prayoga? Untuk saat ini tetap semua lewat sosmed. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, dan banyak grup juga di WhatsApp untuk sesama peternak kucing. Baik, jadi sebenarnya tidak ada, boleh dikatakan tidak ada biaya distribusi ya, karena lewat sosmed, lewat Instagram ya. Ini jadi bagi pemirsa kita yang ingin memulai itu gampang sebenarnya. Jadi nggak perlu harus nggak ada tengkulak ya di sini ya. Baik, jadi menarik sekali. Baik, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berdiskusi. Kita harus mengakhiri acara Kamu Bisa ini, sangat menarik sekali untuk bisa dilihat sebagai peluang untuk memulai bisnis kucing hias. Baik, para pemirsa, kita akan mengakhiri acara kita segera. Sebelum kita akhiri, saya ingin mendapatkan komentar terakhir dari masing-masing narasumber kita. Boleh Pak John Lee, komentar atau kesimpulan yang bisa memotivasi para pemirsa kita? Ya, justru di masa pandemi seperti ini ada banyak inspirasi baru yang bisa dimunculkan oleh para pengusaha pemula yang bisa menginspirasi pemirsa untuk bisa memulai usaha, termasuk di dalamnya adalah dengan kucing hias ini. Dan kucing hias ini ternyata memang mudah untuk dikembangbiakan dan mudah juga untuk dipasarkan. Dan kalau saya lihat dalam penyampaian Pak Prayoga tadi, ada 17 ekor anakan yang siap untuk dijual. Saya yakin orang sudah inden ini untuk mendapatkannya setelah cukup umur untuk dijual. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi peluang atau inspirasi banyak ya. Dan nantikan terus inspirasi di Kamu Bisa ya Pak John Lee ya. Kita akan betul. membicarakan banyak inspirasi. Baik, Prof. Salam. Oke, dari pemaparan yang tidak sampai sejam ini dari Pak Prayoga, bisa diambil kesimpulan bahwa selama ada niat, tekad, tidak sampai 1 tahun ternyata Pak Prayoga bisa menguasai kucing hiasnya itu. Kan tidak lama. Jadi dari belajar, dari pengalaman, karena tekad, ternyata peluang bisnis itu sudah terbuka di depan mata kita. Selama kita niatnya dengan tekad dan usaha. Baik, terima kasih. Ya, dan pemirsa malam ini mendapatkan banyak pelajaran ya. Kalau tadi Pak Prayoga belajar dari internet ya. Ini banyak informasi dan pelajaran. Baik, silakan Pak Prayoga menyampaikan inspirasi atau konklusi atau komentar terakhir untuk para pemirsa kita.
Jadi intinya sama seperti tajuk acara kamu pasti bisa. Kita jangan menyerah dengan keadaan. Kita harus benar-benar bisa terus berinovasi, terus melangkah maju. Karena apalagi di usia muda, saya sekarang di kisaran 30 tahun itu waktunya untuk benar-benar mulai bisnis. Jadi jangan sampai hanya jadi penonton. Kayak kita terjun dan kita benar-benar melangkah bersama, khususnya untuk perekonomian Indonesia. Baik, terima kasih Pak Prayoga yang sudah mengangkat Kamu Bisa ya, karya mulia bisnis luar biasa. Jadi semuanya bisa asal seperti Pak Prof Salam Ibu Prof Salam katakan tadi, kalau ada niat, ada keinginan, dan tentunya gampang mencari informasi. Baik, para sahabat Hope Channel Indonesia, kita sudah sampai 1 jam berdiskusi dengan topik peluang bisnis memelihara kucing hias bersama narasumber praktisi kita, Bapak Prayoga Bekti, dan narasumber ahli kita Profesor Salam dan Bapak John Lee Warren. Kita akan bertemu pada topik-topik berikut yang memberikan inspirasi bagi kita untuk bisa melakukan sesuatu. Kamu bisa, karya mulia bisnis luar biasa.